Lepas dari Pak Kenzo Suga, ternyata penderitaan Bang Yanto masih berlanjut. Mari kita bahas bagaimana Bang Yanto disiksa oleh Lakia. Ini episode santai, tapi masih ada kaitannya dengan konflik utama Kamen Rider Gabu, terutama pada cerita masa lalu Lakia. Episode ini dibuka di Happy Pair, di mana Bang Yanto telah selesai membantu Soma dan Sachika memberikan petunjuk bagaimana cara merawat kumbang. Ini adalah pekerjaan baru yang diterima oleh Happy Pair. Sebenarnya Sachika mengajak Bang Yanto serta Lakia untuk makan bersama, tapi Bang Yanto ada penyelidikan, yaitu Bang Yanto masih berusaha mencari keluarga Soma yang ada di bumi, keluarga dari ibunya Soma. Tapi lucunya, pada saat hendak keluar dari Happy Pair, Bang Yanto tanpa sengaja menabrak Lakia. Di sini, meski mereka kini bekerja sama, tapi dari awal di antara mereka berdua, Bang Yanto dan Lakia sempat ada rasa tidak suka satu sama lain. Seperti Lakia yang gak suka karena Bang Yanto lemah, sedangkan Bang Yanto pernah punya kebencian terhadap Granut. Meski sudah coba berbaikan seperti Bang Yanto memberikan Lakia batu, tapi sikap Lakia ke Bang Yanto tetap dingin sampai sekarang. Seperti di sini, karena merasa Bang Yanto menghalangi, Lakia langsung melemparkan Bang Yanto seperti melemparkan tong sampah. Ingat, Granut itu jauh lebih kuat dari manusia biasa, hingga dengan mudah Lakia bisa melemparkan Bang Yanto. Meski kesal, Hanto tetap melanjutkan penyelidikannya mencari keluarga Soma dengan mendatangi rumah orang yang memiliki nama yang sama dengan ibunya Soma, yaitu Michiru Inoue. Tapi ternyata rumah Michiru Inoue yang didatangi oleh Bang Yanto kali ini adalah seorang pria, dan kebetulan Michiru juga sedang menghilang yang Bang Yanto duga diculik oleh Granut. Keberadaan Michiru terakhir kali diketahui sedang bercukur rambut. Dari petunjuk inilah Bang Yanto mendatangi barbershop tempat terakhir kali Michiru mencukur rambut, dan kebetulan di jalan Bang Yanto kembali bertemu dengan Lakia yang juga menuju ke tempat cukur yang sama, karena penjual puding langganannya juga menghilang setelah bercukur di tempat yang sama. Jadi bisa dipastikan kalau tukang cukur di sana adalah Granut yang menyamar. Tapi daripada melabrak langsung ke dalam, Bang Yanto lebih memilih jalan penyelidikan pelan-pelan karena mempertimbangkan di dalam ada pelanggan yang bisa menjadi korban juga. Di sini akhirnya dia kembali memperlihatkan bagaimana kemampuan Bang Yanto sebagai jurnalis dalam mencari informasi dengan cara berpura-pura menjadi pelanggan, kemudian bertanya pelan-pelan seolah nggak tahu apa-apa tanpa tergesa-gesa menunjukkan rasa curiga pada si tukang cukur, sambil sedikit menyinggung Michiru yang menjadi korban dari Granut ini, hingga Granut ini mulai menunjukkan gelagat yang aneh, layaknya pelaku yang sudah ketahuan kejahatannya. Sambil Bang Yanto juga mencari petunjuk yang membuktikan Michiru benar-benar diculik di sini dari barang-barang Michiru yang ditemukan di toko oleh Bang Yanto. Selalu menyenangkan mengikuti bagaimana Bang Yanto menyelidiki kasus penculikan oleh Granut. Seperti di episode minggu lalu, dalam penyelidikannya, Bang Yanto mencoba berpikir seperti apa yang dilakukan oleh korban. Proses penyelidikan kali ini didukung dengan pengambilan gambar yang bagus, semakin menggambarkan misteriusnya pelaku penculikan kali ini. Seperti ada shot pengambilan gambar dari atas, kemudian ada shot yang menampilkan wajah pelaku dengan senyuman anehnya yang menjadi poin plus di episode ini. Tapi semuanya berubah setelah Lakia tiba-tiba masuk karena bosan menunggu, dan sekali lagi Granut yang tahu siapa Lakia sontak langsung kaget. Dari sini episodenya menjadi sangat kocak. Karena ketidakkompakan mereka berdua, mereka malah terkena serangan dari Granut mantis ini yang membuat tangan mereka lengket terikat satu sama lain. Dari sinilah penderitaan Bang Yanto dimulai lagi. Seperti ditendang oleh Lakia untuk melepaskan ikatannya, pantatnya kena tusuk duri kaktus, nabrak tiang listrik karena ditarik oleh Lakia. Karena perbedaan kekuatan fisik Bang Yanto dan Lakia sangat jauh, jadilah Bang Yanto diseret-seret oleh Lakia kemana-mana. Tapi bukan cuma Bang Yanto yang menderita, kali ini Lakia juga kena sial karena tertimpa semen. Sementara si Granut Reaper atau mantis bisa kabur begitu saja. Kejadian seperti ini sebenarnya pernah dialami oleh Naruto dan Sasuke di episode filler. Kalau di Tokusatsu sebelumnya pernah terjadi seperti ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Sepertinya pernah terjadi di Super Sentai. Kelucuan ini masih berlanjut sampai ke Happy Pair saat Sachika mencoba membantu memisahkan Lakia dan Bang Yanto dengan pahat dan palu. Tentu saja itu tidak bisa, bahkan malah melukai tangannya Sachika. Sachika juga mencoba dengan gergaji mesin dan juga tidak bisa, bahkan
Akhirnya Sachika mencoba dengan dinamit saking kesalnya terhadap lem yang membuat tangan Bang Yanto dan Lakia ini menempel. Karena tetap nggak bisa dipisahkan, pada akhirnya Bang Yanto dan Lakia saling menyalahkan. Dan di sini kembali Bang Yanto tersiksa karena tertampar fakta kalau dia yang bego. Mulai dari memukul Soma saat tahu Soma adik dari keluarga Stomak, kemudian dimanfaatkan oleh Pak Suga, sampai nggak bisa membedakan mana gabu asli dan gabu palsu padahal warnanya berbeda. Tapi di sini juga dikonfirmasi kalau kini Bang Yanto sudah nggak benci sama semua Grano, tapi dia sebal sama Lakia. Begitu juga dengan Lakia yang cuma benci sama Bang Yanto, bukan sama semua manusia. Hingga akhirnya mereka dapat info tentang Grano tadi dari Gochizo milik Soma. Jadi akhirnya mereka berdua menuju ke lokasi Grano tadi bersembunyi dengan Bang Yanto kembali diseret oleh Lakia. Dan sekali lagi kita diperlihatkan dengan shot pengambilan gambar di suatu kuil yang bisa menggambarkan kemisteriusan lokasi kuil tempat Granut itu bersembunyi. Dengan pengambilan gambar dari atas kemudian menyorot sudut kuil di lokasi tempat Granut itu bersembunyi sampai memperlihatkan calon korban selanjutnya. Tapi beruntung Bang Yanto dan Lakia tiba tepat waktu di sana meski dengan kondisi Bang Yanto diseret oleh Lakia. Tapi penderitaan Bang Yanto tidak hanya itu, karena satu tangannya terikat, Bang Yanto jadi kesulitan untuk berubah. Sedangkan Lakia bisa berubah duluan yang membuat Bang Yanto tenggelam dalam puding sequence perubahan Pram. Saat berhasil berubah pun dalam pertarungan kepala Valen dijadikan kaitan untuk menarik busur dari Pram Breaker. Yang lebih lucu dalam pertarungan ini, tanpa sengaja Granut Reaper membebaskan mereka berdua karena serangan Granut itu mengenai lem perekat tangan mereka berdua. Tapi sekali lagi mereka terkena lem, tapi kali ini tangan Lakia terikat dengan kakinya Bang Yanto yang tentu saja membuat Bang Yanto diseret oleh Lakia. Untungnya mereka bisa bebas sekali lagi hingga akhirnya mereka bisa memberikan finisher mereka pada Granut Reaper itu. Tapi sayangnya Granut Reaper itu bisa kabur dengan mengganti kulit. Tapi di akhir pertarungan ini, bekas serangan dari Granut Reaper kembali membuat Lakia mengingat kematian adiknya si Komel. Apakah Granut ini adalah pembunuh dari adiknya Lakia? Aku berharap bukan dia karakter yang membunuh adiknya Lakia. Kalau dia pelakunya, masa cerita balas dendamnya Lakia cuma sampai di sini? Tapi kemungkinan dia punya informasi tentang kematian adiknya Lakia. Kita tunggu saja episode minggu depan. Sementara itu, di sisi lain, Soma mendengar seorang penjaga toko barang antik yang dihajar oleh butler dari keluarga Jarda karena meminta Lisel membayar semua barang antik yang dia beli. Kelakuan anak pejabat yang salah didik ya begini. Beruntung Soma datang membantu penjaga toko itu hingga terjadi pertarungan Kamen Rider Gabu melawan Butler, yang kemungkinan Butler ini adalah minion milik Boka Jarda. Tapi pertarungan berhenti karena Lisel mengajak Soma untuk menemaninya jalan-jalan. Sementara Lisel jalan-jalan, Jeep kelihatan semakin mendesak Rango untuk mematuhinya. Tapi kelihatan di sini Rango nurut-nurut saja sama perintah Jeep. Entah apa rencana Rango selanjutnya. Yang nampak kesal di sini malah Tante Grota. Sementara Niep minggu depan sepertinya dia akan mulai bergerak dengan menemui kakek Dente. Apa yang akan dia lakukan oleh Niep, kita tunggu saja di episode minggu depan. Episode ini cukup fresh, lucu, penuh komedi setelah episode Pak Suga yang sebelumnya menguras emosi, lalu episode dengan nuansa politik. Episode komedi kali ini rasanya segar-segar aja. Untuk penyegaran, istirahat sejenak. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita atau kusatsu lainnya dari Drosatsu.